Masuk boy. Masuk bang. Oke, kali ini kita selamat datang kembali di Kaltara Podcast edisi ke-26 kayaknya. Kayaknya, pun lupa ingat juga. Kayaknya. Nanti lihat tadi judulnya nanti ya. Judul pada saat sudah upload di YouTube. Kali ini kita kedatangan tamu ya, teman-teman dari Tarakan. Dari channel filmku .haki. Iya. Ya kan? Nah, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan pada kali ini. Aku ada satu bidang ya. Kita ini kan bisa dibilang itu bidang yang semi baru. Tentang, kali ini kita membahas tentang ekonomi kreatif. Nah, sebelum kita membahas ekonomi kreatif nih. Bisa perkenalkan dulu Kak, filmku.haki itu gimana? Awalnya. Boleh. Mungkin dari, sebelumnya perkenalan dulu lah. Ini siap. Lupa tadi boy. Tunjukin nggak tahu nama susah. Lupa pula tadi. Saya Mawar. Oke, yang ini dengan siapa? Halo teman-teman, kenalin saya Novan dari Filmku Haki. Aku Radik Mai dari Filmku Haki juga. Namamu ke boy, Radik Mai itu. Radik Mai, namanya Radik Mai. Panjangannya ada tuh. Oke, coba ceritakan dulu. Filmku.haki itu sebenarnya apa? Radik apa? Nopan dulu lah kali. Oke. Filmku Haki itu. Dekat sedikit boy. Oke. Filmku dekat. Haki itu apa? Banyak sih emang yang nanya bang ya. Satu mungkin karena ngebawa nama film. Satu kenapa ngebawa nama Haki gitu kan. Jadi banyak pertanyaan. Tapi sebenarnya Filmku Haki itu kita pingin sebenarnya bikin production house awalnya. Production house. Saya sama Radik. Kebetulan kita satu bidang yang sama gitu kan bang. Di bidang dokumentasi wedding. Dokumentasi pernikahan lah. Nah. Ini cerita nggak apa-apa bang ya? Nggak apa-apa. Aman ya? Oke. Jadi ada satu titik waktu itu jenuh gitu dengan kondisi pekerjaan sehari-hari di dokumentasi pernikahan gitu kan bang. Yang sehari-hari kita ngelihat ya itu lagi gitu nah bang. Akad lagi, resepsi lagi, mapaci lagi gitu kan. Bosan gitu. Prewedding juga? Prewedding juga, studio juga iya. Ada satu, aku ingat kalau prewed nih, sorry potong ya. Aman. Ada masih kalau kamu pakai pose nunjuk awan. Tergantung bang. Itu pose andalan betul kayaknya sudah tuh. Itu pose kalau sudah lagi kehabisan ide. Kehabisan ide tunjuk-tunjuk juga. Sekarang bukan nunjuk bang, tapi bilangnya anak senja. Wih, apa lagi? Oke, lanjut. Lanjut dulu. Oke, setelah intermezzo tadi. Dekatkan sedikit. Karena jenuh dengan kondisi itu gitu kan bang. Kebetulan saya dulu ada background juga di televisi. Dan emang background di film pendek, film panjang juga alhamdulillah ada gitu kan. Di periklanan juga ada, musik juga ada. Ya udahlah. Coba diskusi sama Radik nih. Kebetulan beliau satu ini kan juga otaknya out the box nih. Wih. Keluar ya. Gak punya otak. Di luar otak. Enggak di dalam. Ya udah aku inilah ngobrol sama dia, gimana Dik. Kita bikin kan nih ada satu lahan basah nih yang ibaratnya laut merah lah bang. Ibaratnya wedding itu kan sudah laut biru lah. Wedding itu kan sudah merah lah, udah banyak lah pemainnya gitu kan bang. Kita harus nyari nih Dik. Kebetulan kondisinya lagi pandemi tuh bang, awal pandemi. Wih, pas lagi lagi bagus-bagusnya tuh wedding ya. Itu ya. Kebalikan kayaknya bang. Lagi the bestnya tuh. Wedding. Udah, gimana Dik? Kita harus muter otak nih, gimana caranya kita tetap berkarya, tapi kita juga tetap upgrade gitu nah bang. Upgrade otak gitu kan, bukan upgrade alat, upgrade otak dulu. Apa nih yang kita bisa lakuin gitu kan? Ya udahlah, coba. Di waktu itu pandemi UMKM lagi merosotnya gitu kan. Coba kita kita bikin YouTube dan bikin sebuah production house yang bisa ngebantu UMKM gitu. Nah akhirnya tercetuslah Filmku Haki. Nah namanya itu pun kenapa Filmku Haki? Jadi awal doanya production house, tapi nextnya kami mau bikin. Sebenarnya banyak sih Dek ya. Mau dikenal tuh sebagai anak film. Ya. Ibaratnya expert di bidang itulah.
Dan kenapa ada haki? Nah itu dia boy. Itu high quality kan kepanjangannya. Jadi itu kayak doa ya Dik ya. Itu doa itu. Doa. Jadi kalau kita buat nama itu kan harus ada doa gitu kan. Bang. Iya, iya. Nah doa kami tuh gimana caranya ini akun atau ini filmku nih selalu membuat karya yang high quality lah. Artinya nggak bisa lari dari main areanya itulah ya, high quality. Dan haki itu juga ada kepanjangannya kan headquarter atau kantor pusat. Nah saya sama Radik pingin filmku Haki ini jadi kantor pusat nantinya gitu dari bisnis-bisnis yang lain. Entah nanti goals kami ada di pelatihan yang sekarang sudah mulai kebentuk, entah nanti di TV, entah nanti di film dan macam-macam lah. Oke, kita beralih ke Radik dulu nih. Ya, Oke. Nah kalau saya gini, sejauh ini yang sudah dilakukan sama filmku Haki ini apa aja yang bidang kalian yang kalian kerjakan saat ini? Kalau untuk sampai sekarang ini sudah buat macam iklan-iklan, terus ke iklan perumahan juga sudah, terus apa lagi kemarin tuh ya? Film pendek. Film pendek juga. Ya, sementara itu dulu yang kita kerjakan karena kita juga belum bisa terlalu banyak yang dikerjain karena keterbatasan kan Bang. Keterbatasan ini sumber daya manusianya kayak gitu, kayak sebenarnya banyak sih order masuk kayak bisa kah buat ini, bisa kah buat, tapi ya itu terbentuk lagi sama yang project yang belum dikerjakan kayak gitu. Nah terus kan kita kan sebenarnya juga ada bisnis utama kita Om ya, di wedding itu, jadi ya terbentuknya ya di itu, makanya dikerjakan pelan-pelan dulu, waktu terbentuk sama waktu. Nah gini, aku pengen bicarakan tentang ekonomi kreatif, ekonomi yang baru berkembang beberapa tahun belakangan ini kan, istilah ekonomi kreatif ini. Kalau dulu kan kita namanya, kenapa disebut baru ya? Kalau dulu kan yang namanya bidang ekonomi itu selalu memerlukan modal yang besar. Ya betul. Ya kan? Nah kalau bidang ekonomi kreatif gini gimana? Apakah memang perlu modal besar? Ini kita berdasarkan pengalaman aja ya. Pada saat kalian membuat filmku.haki ini, ya, pada saat kalian membuat filmku.haki ini, apakah modal kalian waktu itu apa aja gitu? Nah, kan ini yang membedakan antara ekonomi biasa sama dan kreatif. ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif namanya juga kreatif kan, lebih cenderung menggunakan otak ya. Ya meskipun yang lain juga pakai otak juga sih. Pakai lah, Bang. Cuman istilah aja kan. Iya. Kalau untuk alat sih Bang, kita pakai alat yang sudah ada yang kita sudah ada. Kebetulan biasa kita kan kemarin wedding, jadi misalkan kalau kayak kamera atau lighting, terus untuk audio kan kita sudah ada. Jadi kami memaksimalkan itu, cuma kita tambah dengan konsep-konsep yang berbeda. Itu yang membuat filmku Haki itu berbeda dari yang lain. Jadi kami tuh berani nawarkan konsep ke klien kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau ada yang pingin bidang ini juga nih, bidang ekonomi kreatif. Itu alat apa aja? Kalau yang kayak di bidang ini kan bidang video ya. Video, benar. Waktu awal-awal tuh kan membuat tuh alat apa aja yang diperlukan kemarin? Karena kita video ya. Paling sama kayak yang lain sih Bang. YouTuber lain atau konten kreator lain, kamera. Kamera, itu alat pendukungnya kayak Zhiyun, kayak terus tripod, monopod itu Bang, cuma itu tadi kita maksimalkan di situ. Iya. Jadi kadang kan kemarin kayak gini, aku sempat ngomong sama Senopan juga, Om, patut ya kita ngupgrade alatnya ya, kayak gitu kan, biar keren lagi hasil kayak gitu. Jadi tapi sekali kami pikir-pikir lagi, coba kita analisis lagi kembali gitu kan, atau adakah yang kita bisa tips-tipsnya biar kamera kita tuh enggak kelihatan kelemahannya juga gitu. Makanya yang kamera kami ini enggak bisa untuk low light, kami usahakan kalau buat ke produk-produk kami tambahkan lampu apa semua untuk ya itu tadi memaksimalkan itu. Nah, karena gini ya, ekonomi kreatif kan dari namanya saja itu sudah ekonomi kreatif. Kita cenderung memakai otak ya. Banyak skill, bukan otak sih, salah. Skill. Lebih banyak menggunakan skill. Mungkin banyak juga orang menyangka perlu modal yang alat yang luar biasa gitu. Padahal selama ini kalian juga menggunakan alat-alat yang sudah ada. Iya, sudah ada yang apa ini adanya. Banyak yang salah sangka nih. Gak usah jauh-jauh lah. Di channel aku ini aja
orang nyangkanya banyak alatnya yang wah. Iya, iya. Ya kan? Sekedar info saja, itu kamera kan? Itu kamera sekarang mungkin secondnya mungkin 2,5 jutaan ya paling. Iya Bang. GH2 ini. GH2 ini kan palingan nggak sampai 3 juta. Iya. Ini GX85, Panasonic GX85 ya. Iya. Secondnya mungkin 4 jutaan, mungkin yang barunya aja 5 juta kok. Sudah, makanya memang itu yang membedakan kan? Iya. Ya sebenarnya poinnya di ekonomi kreatif itu kan gimana kita ngolah otak kita gitu kan Bang. Nah itu dia. Jadi dengan saya sih megang sama Radik, jangan terpancing dengan upgrade alat, tapi pancinglah otakmu buat ngupgrade gitu. Nah itu dia. Itu yang kami tekankan gitu, dan itu yang belum ada dijual di Tarakan gitu. Ibaratnya scope kami di Tarakan dulu lah, belum bicara Kaltara gitu kan Bang. Itu yang belum banyak dijual apa ya, vendor-vendor lain gitu. Mereka cuma menawarkan video bagus tapi nggak ada konsep gitu. Jadi cuma ngalir gitu aja, ngandelin alat. Berarti kan alat yang bagus bukan otak gitu kan Bang. Nah selama nih permasalahan yang kalian hadapi itu apa aja? Ini kan sudah berjalan berapa, anggap setahun ya? Setahun. Ya. Setahunan kan? Ya. Masalah apa aja yang biasa kalian hadapi nih? Kalau selama menjalani nih bidang ekonomi kreatif gini. Masalah karena ekonomi kreatif ini dituntut otak yang berbicara gitu kan Bang. Dan itu butuh SDM yang ibaratnya satu frekuensi otaknya gitu Bang. Nah itu yang jadi masalah utama kami selama ini gitu. Jadi banyak yang masuk klien tapi yang eksekusi cuma hanya segelintir orangnya aja gitu Bang. Hanya ibaratnya di filmku nih ibaratnya apa ya? SDM berarti kurang. SDM-nya kurang. SDM-nya kurang. Jadi kami tuh mau nge-explore lebih lagi dia untuk di bidang kreatifnya. Tapi itu tadi terbentrok sama SDM-nya. SDM-nya lagi gitu. Kalau masalah lainnya apa Dik selain SDM? Kayaknya SDM aja sih Bang. Iya. Itu. Paling banyak ya? Iya karena kami sebenarnya ada sih di otak-otak kami nih mau. Kan kemarin kan kami sudah tuh buat iklan-iklan produk gitu kan. Nah terus kami ada ide lagi mau mengembangkan. Biar foto produk nih lebih oke lah kelihatan, lebih apa ya kayak yang iklan-iklan di TV gitu Bang, lebih kayak main 3D-nya atau apanya kayak gitu loh Bang. Nah, jadi ya itu tadi terbentrok sama itu SDM-nya itu lagi. Tapi sekarang ini kita masih nyari-nyari juga Om ya. Iya. Masih nyari juga. Kalau pangsa pasar di Tarakan sejauh ini gimana Boy? Pangsa pasar alhamdulillah masih hijau ya Dik ya. Masih subur Bang. Masih subur banget. Masih subur banget. Nah, yang kalian tahu nih ekonomi kreatif nih di Kaltara nih apa aja? Selain ini kan bidangnya video, yang kalian tahu yang lain apa lagi? Kerajinan banyak, kerajinan tangan gitu. Itu masuk ekonomi kreatif juga ya. Kan? Dan perkembangannya sejauh ini oke-oke semua ya? Perkembangannya oke, sama percetakan Dik yang lagi naik-naiknya ya. Iya, percetakan juga naik. Itu sih. Percetakan sama video sih kurasa Bang. Nah, ya. Nah, salah satu yang paling menentukan ya dalam sebuah usaha tuh kan, yang pasti itu marketing. Iya. Kalau sejauh ini kalian marketingnya gimana? Nah, marketing yang kami lakukan, yang ibaratnya buat cari klien atau apa itu? Marketing yang kami jalani sekarang agak menarik sih Bang, soalnya karena dibilang door to door juga enggak, apa yang follow orangnya pun enggak gitu, tapi kami ngelakuin itu semua gitu. Nah kami mencoba marketing itu ada di Instagram, ada di YouTube kan. Sebenarnya YouTube itu sebagai pancingan atau marketing kami sebenarnya, atau etalase lah kalau klien mau lihat. Kan kami punya street food, punya podcast juga gitu kan Bang. Tapi sebenarnya itu bukan, ibaratnya bukan untuk nyari uangnya filmku gitu. Itu sebagai ya etalase buat mancing orang, karena portfolio. Nah, di situ yang orang banyak salah sangka nih ya. Kan disangka orang kalau YouTuber itu pendapatan utamanya harus AdSense. Tapi kalau bisa AdSense juga. Iya. Kalau bisa AdSense juga nggak nolak. Soalnya banyak tuh Boy yang gede-gede AdSense yang di Bulungan nih, di Kaltara nih kan. Nah, kalian kalau menawarkan tuh gimana? Apakah berbentuk proposal atau deck gitu atau langsung penawaran mouth to mouth itu? Oh,
Kebetulan atau orang yang langsung datang gitu? Kebetulan kita lagi dibantu sama Tarakan Food Project ya Dik ya. Oh iya, untuk marketing. Untuk marketing dibantu sama Tarakan Food Project. Dan ada satu teman kita juga di sini namanya Bang Ogis. Kebetulan jiwa marketingnya juga ngeri. Ya. Sayangnya mikrofon kita kurang. Oh iya, sorry. Sorry, aduh. Kalau enggak seharusnya masuk nih. Cuma mohon maaf dulu ya, tunggu dulu. Ya. Sayang mikrofonnya aku kelupaan tadi. Aman, Mikrofon dan kursinya kurang. Aman. Ya kan? Nah, dari situ dibantu juga kita door to door Bang. Jadi DM-an langsung atau kalau misalkan kayak company profile gitu kami pakai proposal juga atau pakai orang dalam kayak misalkan dulu pernah kerjaan apa gitu. Nah dia yang rekomendasiin kayak gitu sih Bang. Rata-rata kayak gitu sih larinya. Rata-rata sih dari kerabat yang klien yang pernah sudah kita garap project Om ya. Iya. Jadi misalkan dari ini nih kayak model kemarin tuh contohnya ada nih brand es krim dari Tarakan. Setelah kami bikinkan dia punya iklan, dia senang, terus dia rekomendasikan ke keluarganya, dapat lagi job itu buat iklan perumahan ya. Iya perumahan. Nah, itu. Sebenarnya tradisional sih sama kayak di wedding dulu lah Bang. Marketing kita. Apa namanya? Mode to mode kah? Mode to mode. MLM. Ya. Apa ya namanya juga? Enggak tahu juga, bukan mouth to mouth sih. Word by mouth, warm istilahnya. Oke. Jadi omongan aja langsung gitu. Oh iya. Cuman belum ada memang, kalau secara badan hukum gimana kalian nih? Apakah ada badan hukum atau masih belum? Kalau kedepannya, kalau sekarang ini belum Bang. Belum. Tapi ya itu tadi, kan setahun ini kan kita kan belajar dari setahun kita nih kan Bang. Iya. Kita lihat progres kita, terus kalau misalkan oke, kami rencana ke depannya itu sudah mau buat itu semua, terus marketingnya juga kami mau kasih rapi semua. Ya terus cara kerjanya juga atau sistem kerjanya semua dirapikan semua gitu. Berarti punya kantor lah. Ya itulah Bang. Target ya. Itu target dulu untuk tahun ke depan. Mudah-mudahan amin ya. Amin. Nah, apa yang membedakan Filmku.haki ini? Ini kan banyak nih pemainnya. Ada beberapa pemain sudah kan diarahkan terutama ya. Apa yang kalian lakukan buat membedakan diri kalian dengan yang lain ini? Maksudnya ada tips and triknya kah? Supaya kalian juga, ini kan gini. Yang main video banyak nih. Iya. Ya kan? Cuman bagaimana cara kalian supaya bisa lebih ada dapat, ya paling gampangnya bagaimana caranya, apa yang sudah kalian lakukan buat dapat job itu gitu, yang membedakan kalian dengan yang lain. Apa yang kalian tawarkan gitu. Kalau kami yang selalu kami tanamkan tuh video itu harus berpesan sih Bang. Karena video ini kan kita komunikasi gitu kan. Nah makanya dari pesan itu timbul konsep. Nah itulah yang kami jual. Yang gak ada di tempat lain adalah konsep. Kayak yang ceritanya Radik tadi yang es krim gitu kan. Kenapa tiba-tiba misalkan brand perumahan ini mau nge-hire kami buat promosi perumahannya dia. Ini perumahan lumayan besar lah di Tarakan Dik ya. Lumayan besar. Nah itu saya tanyain kenapa Mbak bisa manggil kami gitu kan. Mas video kalian menarik dan konsepnya tepat sasaran. Kebetulan waktu itu kami buat buat es krim Bang. Es krim nih kan kalau promosi-promosi pada umumnya gitu kan, atau yang anak-anak sekarang nih kan yang bikin paling epic-epic, yang bikin berefek lah es krimnya jadi apalah. Kalau kami enggak, kami cuma main cut to cut, tapi talentnya anak kecil karena es krim nih kan pasarnya anak kecil. Jadi kami padankan itu anak kecil dan es krim. Akhirnya nyatu dan alhamdulillah kena ya Dik ya sama orang lain dan akhirnya itu jadi link buat job lain ya. Iya, gitu. Nah, itu kan kalau bilang Panji kan, bilangnya sedikit beda itu lebih bagus dibanding lebih bagus gitu. Ya, lebih bagus. Jadi lebih mending videonya atau hasil kalian tuh beda dibanding lebih bagus gitu kan. Ngerti gak maksudnya? Iya, paham. Ya kan? Jadi kalau hasil bagus itu pasti banyak yang bisa. Semua bagus. Tapi kalau membuat sesuatu yang beda. Ya kan? Ya. Nah itu makanya kayak aku sering bilang kan. Bagaimana caranya kita supaya outstanding? Ya kan, ada yang pernah nanya juga ke aku dulu. Ya gampang aja bikin beda. Benar. Ya kan? Benar. Bikin beda. Kalau ada 10 kambing putih, lalu tiba-tiba ada 1 kambing hitam. Ya pasti itu. Ya pasti kambing hitam yang dipilih, ya kan? Akhirnya jadi kambing hitam. Nah itu dia. Nah ini kalian kan kalau masalah pendapatan gitu, kita nggak bicara harga nominal ya. Iya. Cuman kalau menurut kalian bidang ini nih, bidang ekonomi kreatif ini menjanjikan apa enggak sejauh ini?
Sementara ini kalau yang kami sudah jalani menghidupi sih Bang. Menghidupi di depannya menjanjikan gitu lah. Karena ya itu tadi ya kayak iklan-iklan itu sudah masuk, terus profile company juga sudah masuk. Pelatihan juga sudah masuk, terus kami dari situ kami melihat peluang ke depan tuh masih luas nih Bang. Itu yang perlu nanti kalau ada waktu kan sudah setahun nih. Jadi rencana tuh aku mau sama Sinopan mau ngobrol tentang kedepannya lagi. Goals aku ada ide-ide lagi yang mau ku jalan sama Sinopan. Cuma itu tadi harus dirundingkan dulu sama SDM-nya. Oke kah apa enggak? Balik lagi SDM. Karena aku memang minta sama Sinopan, kayaknya kita butuh orang nih Om untuk ideku kedepannya ini kayak gitu. Nah, kalau sejauh ini kan sudah setahun berjalan ya. Ini sudah banyak kejadian-kejadian yang terjadi lah. Ada pengalaman-pengalaman menarik nggak selama ini? Pernah dapat klien yang gimana gitu atau gimana gitu? Belum pernah kali ya? Menarik. Kalau klien menarik. Semuanya menarik sih. Bentar. Menarik semua sih. Menarik ya itu tadi yang anak kecil. Kebetulan anaknya dia nih Bang. Ya betul. Menjadi talent. Karena ternyata susah ngedirect anak kecil. Itu pun anak sendiri. Biarpun anak sendiri. Biarpun anak sendiri. Betul. Gak segampang yang disangka orang ya. Iya, lebih baik make talent orang besar ya Dik ya. Karena kemarin mungkin kayak terbentrok sama waktu juga kali Om ya kemarin tuh ya. Benar. Iya, waktunya karena es krim ini kan gampang meleleh Bang. Terus anak kecil nih kan susah kalau kita mau cepet susah kan. Iya, susah. Nyediakan berapa es krim kamu tuh? Satu aja Bang, kan kebetulan gini. Jadi Jadi kan gini. Ya, jadi ada menariknya cerita waktu itu Om ya. Iya. Jadi anak kan sempat grogi tuh Bang. Kan kalau di rumah kan dia tumpis tuh anak tuh. Jadi pas di lokasi dia lagi grogi, mereka syuting, udah aku suruh kalian masuk dalam mobil dulu. Masuk dalam mobil dulu kalian semua. Jadi biar sama anak kayak dulu. Nah, jadi maka itu berhasil lah video tuh. Kalau enggak tuh enggak bakalan berhasil tuh video kemarin tuh. Itu jadi sih. ada trik-triknya juga. Cuman kalau iklan ya, produk ya. Es krim lagi. Cepat Bang. Cuman satu saja. Resiko betul tuh boy. Kalau meleleh gimana tuh boy? Resiko Abang lihat aja videonya. Meleleh buat es krim. Jadi biar enggak kelihatan meleleh. Tapi sebenarnya yang bikin menarik video anak-anak makan es krim itu melelehnya kalau menurutku. Apa? Coba kan? Iya, cuma gugup juga kan. Coba getar ya kita Bang. Soalnya klien ini boy. Iya. Nah, sejauh ini gimana? Salah. Salah. Meleleh. Gagal meleleh tadi sudah lupa sudah. Oke, ini kedepannya gimana nih? Rencana kedepannya nih? Rencana ke depan, goals ke depan. Goals tahun ini kan kita alhamdulillah kan emang ngejar pelatihan nih Bang. Goals kita tahun ini gitu kan. Karena goals sebelumnya tuh kita mau buat TV lokal, tapi waktu itu kita sempet join di TV lokal, salah satu TV lokal di Tarakan. Cuma emang berat Dik ya. Berat. Iya. Kalau bisa sendiri ngapain harus ikut orang? Kebetulan waktu itu kita pingin kayak magang gitu lah Bang ibaratnya. Tes mental lah gitu kan Bang. Ternyata dengan SDM yang cuma segini untuk menghidupi sebuah TV lokal nggak bisa dapat. Iya. Berat boy. Iya. Berat. Ditarakan aja TV lokalnya ya susah. Iya. Karena ini Bang. Karena perlu sumber daya yang banyak. Benar. TV lokal sama ini. apa ya? Flow di TV lokal tuh beda ketika saya di TV swasta di nasional gitu nah Bang. Karena kalau nasional itu kan kita sudah ada bidang-bidangnya gitu kan Bang. Tapi kalau di TV lokal nih kita kerja serabutan gitu nah. Kita punya otak nih. Mau bikin program. Ya kau bikin sampai kau ngedit. Sampai kau install tuh PC. Bikin sendiri. Jadi kan. Iya betul. Ibaratnya dari A sampai Z kau kerjain sendiri gitu nah Bang. Kita gak punya tim. Lagi-lagi SDM itu lagi lah gak ada. SDM Bang. Nah, kalau kau harapan apa? Bukan harapan. Rencana ke depannya gimana? Kalau aku rencana sama Sinopan depan. Ada jangka pendek, ada jangka panjang kan? Panjang sih Kak. Aku sih rencana kayak gini. Kan kemarin dia tuh mau buat stasiun TV kan Bang. Cuma kalau aku kemarin tuh ngusulkan bagaimana kalau channel di YouTube kita itu kita perbanyak. Jadi kan kemarin tuh ada
Street food, podcast. Nah aku mau nambah channel lagi, kayak model bedah rumah kah atau apakah, terus yang bagian fashion juga kah. Jadi kalau orang nonton YouTube kita tuh orang bisa pilih channel, aku nonton channel fashion kayak gitu. Nah gitu nah bang, aku maksudku udah buat TV-nya di YouTube gitu aja, situ aja channel. Ya memang, karena itu yang kita terbantu juga karena YouTube ini kan. Karena sesuai dengan slogan YouTube dulu ya. Everyone is podcast. Ya kan? Betul. Semua orang bisa bersiaran. Kalau dulu kan jujur saja mungkin tidak terbayang sama kita kan. Iya, benar. Benar. Kayak kita bisa bikin program sendiri. Iya, betul. Kayak sekarang ini ya kan. Kalau dulu itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang stasiun TV aja dengan modal yang triliunan. Iya. Sekarang ya dengan menjamurnya bidang-bidang seperti ini, bidang ekonomi kreatif ini kan, semuanya punya kesempatan yang sama. Iya. Cuman karena yang pemainnya juga banyak, kita harus bersaing dengan. Ya itu tadi bang. Banyak orang juga. Benar. Makanya aku bilang kalau Om nggak bisa buat stasiun TV, sudah kita lempiaskan di YouTube aja gitu nah. Jadi sebagai apa ya? Transisi kali Om ya. Iya, goalsnya jadi berubah ke industri kreatif media sih bang kita. Ya, jadi sebelumnya ke yang besar itu kita menyesuaikan diri sama tim ke situ dulu. Ngatur cara kerjanya atau cara kita berpikirnya gitu lah di situ. Lemparkan ke YouTube dulu semua. Kalau oke ke depannya ya kalau mau buat stasiun TV sudah tahu cara kerjanya silakan. Masalahnya stasiun TV juga main ke YouTube juga. Iya benar. Nah itu makanya kemarin itu dia mau buat stasiun TV, aku bilang stasiun kita TV ke YouTube aja. Gitu. Stasiun TV ya ke YouTube juga. Itulah makanya kami berubah bang dari goals yang awalnya production house nih, terus pingin ke TV lokal gitu kan, terus sekarang lagi jalan goalsnya ke institut lah Om ya, pelatihan. Nah goals besarnya kami ya itulah sekarang jadinya industri kreatif media kreatif gitu. Jadi semua media kreatif di video kami bisa kuasai gitu nah bang. Ini kalau harapan kedepannya gimana nih? Baik dari sisi dari Filmku.Haki juga harapan kalian, atau dari sisi pemerintah dukungannya gimana? Atau dukungan masyarakat gimana maksudnya? Untuk dukungan mungkin kalau dari pemerintah jangan mengkotak-kotakkan kreator kali bang ya. Karena sudah kita alami deh ya. Yuk. Dari yang kita mau bikin festival gitu kan bang, mau ikut festival film gitu kan. Ternyata pemerintah pun pilih untuk mendukung gitu bang. Betul. Jadi yang ibaratnya nggak bawa namanya dia atau yang menguntungkan dia nggak bakal dukung gitu. Tapi yang ibaratnya bisa nih jalurnya dia untuk entah dia naik kemana atau kemana gitu buat promosinya dia dukung dengan banget sampai mungkin dia promosi di story segala macem. Ya betul. Itu yang kita alami kemarin. Ya itu aja sih, pemerintah jangan mengkotak-kotakan konten kreator atau videografer gitu aja sih. Kalau masyarakat gimana? Ada harapan kalian enggak buat kedepannya nanti? Masyarakat semoga ekonomi dorang membaik. Terus pakai jasa kami buat iklan gitu aja. Lagi-lagi cuan. Karena itu yang utama bu. Soalnya gini bang, soalnya percuma juga kalau kita nawarkan konsep gini-gini tapi mereka enggak punya kan. Enggak punya finansial yang cukup untuk itu tadi buat video iklan atau semacam gitu. Jadi mudah-mudahan kalau harapan gue sih mudah-mudahan ekonomi mereka membaik dulu. Satu, bukan finansial aja, mindset bang. Karena waktu itu ada kejadian bang. Kami sudah ngonsepin ini video berseri gitu kan bang. Ibaratnya kayak yang di YouTube lah. Kita udah mikir sampai jungkir balik nih seri sampai 5 lah ibaratnya nih kan bang. Kami syuting 1 aja nih sampai seminggu dik ya. Ya kurang lebih seminggu. Dan itu kita sudah sampai bikin storyboard, bikin skrip, ibaratnya sudah pitchingnya udah oke lah kayak di Jakarta lah gitu kan, di industri iklan kan. Cuma ketika sampai ke kliennya, oke bang. Pas jadi videonya ternyata dia nggak mau video gitu bang, dia pingin cuma talent atau influencer cuma jalan di depan tempatnya dia masuk makan. Terus videonya jedak-jeduk udah kelar. Ya gitu. Jadi ini Om ya. Jadi sebenarnya bang, tidak semua konsep kreatif yang kami tawarkan klien tuh mulus bisa diterima. Padahal kan ngomongnya pertama kayak gini. Bisakah bikinkan aku video yang kreatif yang lain dari yang lain kan bang. Jadi kami sama Sinopan sudah telusuri sudah. Oh kok ini banyak cara kan nih. Udah kita buat yang kayak gini kita tawarin nih.
Oke, dia terima konsepnya. Pas setelah jadi, dia bingung lagi Om ya. Bisakah lagunya diubah kayak gitu? Apa lagi mau diubah lagi lah. Ini kayak belum, gitu. itu mindset dari sisi hasil. Sisi hasil. Hasil. Belum lagi kalau mindset dari sisi harga. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang tidak enak juga kan. Ya, benar. Banyak keluhan Sony Boy. Banyak. Itu bukan Kita sudah capek-capek konsep, ya kan? Ya. Kita sudah capek konsep 250.000 bisa kan nih? Tapi alhamdulillah kalau kita klien nggak ada yang nawar harga Dik ya, karena mereka sudah lihat hasil gitu kan Bang. Sudah percaya gitu lah. Cuma yang jadi tuh apa? Yang bikin kami sesali itulah mindset lagi gitu. Klien mindset. Ibaratnya kita nih sudah sampai Z gitu mindset kita nih mau bikin konsepnya. Ternyata klien cuma mau sampai B aja gitu lah Bang. Tadi tuh dia nggak mikir masalah hak cipta gitu. Kalau pakai musik jeduk-jeduk itu kan biasanya ada orang yang punya. Itu makanya Bang Ado Bang. Ya. Cuma susah sih ya. Memang kompleks memang Kompleks Bang, masalahnya. benar, kompleks Masalahnya tuh bukan cuma dari satu cuman dari kita Iya, saja, dari klien. sisi masyarakat, Iya, dari sisi orang. pemerintah. Benar. Kalau mau ibaratnya bidang ini sukses, perlu banyak dukungan dari semua perlu, Bang. sisi ya, bukan Iya. cuma dari SDM, alat, Bener. pemerintah juga. Kalau bisa ada dukungan, lalu juga masyarakat juga mindsetnya, mohon maaf Pak, tolong diperbaiki lah sedikit gitu. Iya. Nggak juga kalau Bapak bikin video maksudnya cuma begitu saja kan. Karena menurut orang kan yang video bagus tuh yang kayak gitu. Iya. Nah, tapi sedangkan kalau menurut kami Sinopan nih Om, kalau ada klien masuk, itu adalah kesempatan kami buat Explore. nge-explore Bang. Dan Itu, nyuci otak. itu. Tapi ya Ya itulah. gitu lah. Tapi ya gitulah. Papa pelan-pelan. Iya. Pelan. Nggak mungkin bisa langsung. Iya. bisa, Kan ada namanya kalau di TV positioning dan segmentasi. Ya, Iya. Itu dia. Segmentasi kami mungkin nggak di situ. Kayak dibilang Berry dulu lah, Berry Kusuma kan. Ya kalau kalian nuruti semua maksud maunya mereka, ya kalian cuma bakal di situ-situ aja Ya, gitu kan jadinya. Kalian malah nggak berkembang gitu kan. Oke lah, terima kasih buat teman-teman dari filmku.haki. Thank you Bang. Aku doakan semoga kerja bidang ekonomi kreatif yang digeluti semakin sukses ya, semakin banyak klien, Amin. ya kan? Ya. Cuan juga semakin banyak. Woi. Amin. YouTube monet. Amin. Amin. Oke ya, makasih semuanya. Thank you, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.